Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Aulia Dian Paramita. Dan ya, please welcome. Oke, jadi di sini aku mau menginformasikan aja ya seputar sejarah perbroadcastingan. Mungkin dimulai dari pengertiannya dulu kali ya. Jadi, broadcasting ini merupakan ilmu siaran ya atau ilmu penyiaran yang juga termasuk salah satu bagian dari multimedia. Dan secara umum, broadcasting ini sangat-sangat berhubungan dengan gambar, suara maupun yang berbentuk grafis atau karakter atau yang biasa kita kenal sekarang sebagai animasi. Nah, contohnya ini seperti siaran yang disiarkan di radio maupun di televisi seperti berita begitu. Lalu masuk aja ya langsung ke sejarah broadcastingnya. Ini yang pertama, pada tahun 1887, penemu bernama Heinrich Rudolf Hertz asal Jerman, dia berhasil mengirim dan menerima gelombang radio. Jadi pada tahun itu, pertama kalinya manusia berhasil memanfaatkan gelombang suara di bumi ini. Nah, kalian tahu satuan internasional untuk frekuensi? Ya, itu biasanya ditulis dengan KHZ atau dibaca kilohertz. Nah, itu tuh diciptakan dari nama belakang si Heinrich tadi, Heinrich Rudolf Hertz. Lalu, pada tahun 1887 sampai 1939, penemu bernama Guglielmo Marconi asal Italia, dia berhasil mengirimkan sinyal lewat Samudra Atlantik, bahkan melewati benua, tanpa satupun kabel ya yang menghubungkannya. Tetapi pada zaman itu, radio hanya baru digunakan oleh kalangan militer untuk keperluan mengirim sinyal atau kode-kode rahasia mereka ya. Lalu di sini ada seorang bernama Reginald Fessenden. Dia berhasil menciptakan alat bernama audion. Jadi audion ini merupakan alat yang membuat penangkapan sinyal radio itu menjadi lebih mudah dan tidak rumit lagi. Dan dari sinilah terbentuknya cikal bakal radio yang mulai dikenal oleh masyarakat karena penggunaannya itu tidak sesusah yang awal lagi. Nah, lanjut aja di tahun 1909 radio mulai populer di kalangan masyarakat ya. Lalu saat itu ada sebuah kapal yang tenggelam di perairan bebas. Lalu awak kapal ini mengirimkan sinyal lewat radio dan ternyata banyak masyarakat yang menangkap sinyal tersebut. Lalu kapal itu berhasil terselamatkan gitu. Di tahun 1926, seseorang bernama Frank Conrad, dia pertama kalinya menjadikan radio itu sebagai media hiburan karena tidak sengaja mencoba bercerita di siaran radionya. Dan dari situlah dibuatnya stasiun radio pertama di dunia yang berada di Amerika Serikat yang bernama KDKA. Dan masih di tahun yang sama itu mulai muncul juga stasiun radio jaringan pertama di California yang bernama National Broadcasting Company or NBC. Dan pada tahun 1930 sampai 1960-an, seorang bernama Edwin Howard Armstrong, dia berhasil menemukan radio yang menggunakan frekuensi modulasi atau yang kita sebut sebagai radio FM. Dan sebenarnya di tahun 1884, prinsip-prinsip televisi itu telah ditemukan oleh Paul Nipkow, tapi baru berhasil direalisasikan atau disempurnakan oleh Vladimir Zworykin dengan penemuannya yang bernama iconoscope. Nah, di tahun 1939 sampai 1950. Nah, di tahun ini pertama kalinya televisi itu ditemukan. Tapi televisi pertama ini masih berwarna hitam putih. Lalu pada tahun 1950 sudah ditemukan lagi color television atau televisi dengan siarannya yang sudah berwarna. Yang mana televisi tersebutlah yang masih kita gunakan sampai era sekarang ya, tetapi sudah banyak sekali modifikasi yang menjadikannya lebih mudah digunakan dan lebih modern. Kalau di Indonesia sendiri, stasiun radio amatir pertama kali muncul tahun 1966 setelah PKI dihancurkan yaitu. Sedangkan stasiun televisi pertama di Indonesia itu didirikan pada tahun 1962 yang bernama TVRI. Nah, itu dia tadi perkembangan-perkembangan di bidang broadcasting dari era mulai ditemukannya radio sampai era sekarang yang sudah sangat modern. Semoga membantu teman-teman untuk lebih banyak belajar. Anyways, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan jaga kesehatan tubuh juga ya. Aku Aulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.